Jenazah inilah yang dimaksud, yang kalau dimakamkan atau dikuburkan itu selalu kembali lagi ke permukaan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, pada malam hari ini saya akan menuju ke sebuah pemakaman umum, tapi saya ini lewat jalur yang ada di dalam hutan, teman-teman, atau pekarangan ya, bukan lewat jalur yang jalur umum semestinya dilewati orang-orang. Kenapa saya memilih jalan ini? Karena ya saya ingin sekalian mengeksplor suasana yang ada di sekitar sini, suasana perhutanan yang ada di sekitar sini seperti apa, seperti itu ya teman-teman. Karena kalau menurut saya itu pekarangan-pekarangan yang ada di sekitar sini itu sangat menarik sekali ya, rimbun-rimbun. Daya mistisnya itu kental di sini. Jadi saya memilih jalur yang lewat pekarangan. Ini ada kejadian aneh di wilayah sini. Saya itu mendengar dari salah satu narasumber saya bahwasanya ada sebuah orang ya yang sudah meninggal atau bisa dibilang jenazah, teman-teman. Jenazah itu meninggal lalu biasa ya dimandikan, dikafankan, disolatkan, diazankan ya teman-teman, lalu dimakamkan. Namun setelah dimakamkan, setelah selesai pemakaman, kan semua orang itu pada pulang, teman-teman. Lalu keesokan harinya tiba-tiba jenazah itu sudah berada di atas permukaan tanah yang sudah terpendam di dalam tanah, tiba-tiba muncul lagi di permukaan tanah, teman-teman. Nah, itu yang bikin heboh di wilayah sini. Padahal nggak ada bekas galian orang ataupun nggak ada bekas orang yang sedang mencangkul, habis mencangkul itulah. Intinya masih rapih, pemakaman masih rapih, tapi kok jenazah tiba-tiba ada di permukaan tanah ya. Lalu setelah warga tahu semua itu, pihak warga langsung menguburkannya kembali ya, menguburkannya kembali. Lalu keesokan harinya itu berada di permukaan tanah lagi sampai 3 kali, teman-teman. Nah, setelah 3 kali itu barulah para warga itu bingung ya, nggak tahu harus bagaimana ya teman-teman. Lalu setelah itu di situ para warga itu inisiatif ya minta persetujuan keluarganya untuk memindahkan pemakaman si jenazah itu. Memindahkan yaitu dimakamkan secara terpisah dari pemakaman umum, teman-teman. Ya, enggak satu lingkungan sama pemakaman umum, mungkin ya ada sekitar jarak 50 meter ya atau 100 meter dari pemakaman umum. Dibikinlah liang lahat di situ ya, lalu dimakamkan di situ. Dan anehnya masih aja keluar di dalam tanah, masih muncul di atas permukaan tanah, teman-teman. Nah, sejak itu para warga itu sudah nyerah, nggak mau lagi mengurus jenazah tersebut. Mungkin ini sudah takdir ataupun kehendak dari Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Nah, ini berita ini sampai ke saya. Berita ini lumayan heboh loh. Makanya saya langsung datang ke sini. Ya, karena memang makamnya itu sudah dipisah dari pemakaman umum ya, karena kejadian aneh itu makanya dipisah. Makanya saya lewat jalur pekarangan ini, teman-teman. Jadi seperti itulah. Ini saya sedang menuju ke sana, saya sedang menuju ke arah makam jenazah tersebut yang sudah dikasih tahu lokasinya. Kita yuk, kita langsung mencarinya saja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim.
Jadi kalau kejadian itu menurut kalian itu seperti apa? Apakah itu sebangsa semacam azab ya, atau hukuman ya? Karena itu seperti kalau di apa namanya, kalau di logika itu jenazah itu ditolak bumi, teman-teman. Mungkin karena dosanya yang terlalu besar waktu dia hidup, atau membuat kesalahan apa gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di antara ke sana atau ke sana ini. Ya, ini antara ke kiri dan ke kanan, teman-teman. Ke kanan, ke kanan, ke kanan. Ke kanan. Ke kanan, ke kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya saya menangkap sesuatu. Feeling saya itu ke kanan tadi. Mana, Mas? Apa, Pak? Burung gagak. Oh, iya. Itu ada burung gagak di depan sana. Tuh. Mana, Mas? Gak kelihatan di kamera. Itu burung gagak itu adalah menandakan sesuatu. Ayo. Astagfirullahaladzim. Apakah itu? Itu apa, Mas? Apakah itu? Apa itu, Pak? Astagfirullahaladzim. Hati-hati, hati-hati. Ya, Mas. Apa itu? Mas. Oh, ada banyak di sini, Mas. Astagfirullahaladzim, tunggu bentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Ternyata ini, teman-teman. Ini dia. Ternyata makamnya itu ada di sini. Kok bisa ada makam di sini ya, Mas? Kan tadi yang saya bilang. Saya tadi sudah bilang bahwasanya jenazah inilah yang dimaksud, yang kalau dimakamkan atau dikuburkan itu selalu kembali lagi ke permukaan tanah. Astagfirullah. Dan sampai saat ini warga pun sudah nggak mau menguburkan dia lagi. Karena ditolak terus ya, Mas? Karena ditolak terus. Ini masih belum lama ini jenazah. Astagfirullah. Ini masih baru, termasuk masih baru, teman-teman. Soalnya udah waktu yang di pemakaman umum udah dicoba 3 kali ya. Dicoba dimakamkan lagi, tapi tetap saja muncul ke permukaan bumi, permukaan tanah. Jadi 3 kali di pemakaman umum, lalu dipindahlah ke tempat ini. Enggak di lingkungan pemakaman umum. Dipindahkan ke sini. Di sini masih tetap saja sama seperti ini. Nah, setelah itu sudah enggak, para warga sudah enggak mau berurusan dengan jenazah ini lagi. Nauzubillah min dzalik, Allah. Ini saya nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mas. Sebentar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu Akbar. Apa, Mas? Saya mendengar astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Saya mendengar dia minta tolong. Astagfirullah. Ini gimana, Mas? Sebentar. Kita tolongin apa enggak? Ya, saya cari tahu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus minta tolong.
Astagfirullah. Dia ingin mengajak saya komunikasi. Untungnya saya peka ini terhadap yang hal-hal yang seperti ini, saya peka, teman-teman. Astagfirullah. Siapa kamu? Kenapa? Kenapa kamu berada di sini dan kenapa kamu selalu muncul ke permukaan tanah setelah kamu sudah dimakamkan? Kamu ditolak bumi. Astagfirullah. Atas dasar apa kamu ditolak bumi? Kamu banyak dosa waktu hidup. Kamu menyesal. Penyesalan kamu sudah nggak ada artinya. Kamu memohon 1000 kali ampun pun itu nggak akan ada hasilnya. Astagfirullahaladzim. Apakah sebesar itu dosa kamu waktu kamu masih hidup di dunia ini? Ah, dosa apa yang kamu lakukan? Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu memasang itu? Ah, kenapa kamu memasangnya? Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Astagfirullahaladzim. Berarti kamu itu jabatan kamu ataupun identitas kamu itu hanya untuk kedok semata. Kamu memasang susuk. Astagfirullah. Apa? Astagfirullah. Ya Allah, ya Rabbi. Kamu memasang susuk yang lumayan banyak itu. Itu gak sedikit yang kamu pasang. Dan sampai kamu meninggal, susuk itu masih tertanam dalam diri kamu. Lalu apa lagi? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, pantas saja Allah murka kepada kamu. Pantas saja. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman, ternyata jenazah ini waktu dia masih hidup, dia itu memasang susuk di sekujur tubuhnya. Itu banyak sekali ya teman-teman. Dari ujung kaki sampai ujung rambut itu dia memasang susuk. Jadi dalam tubuhnya dia itu ada sekitar 12 susuk, teman-teman. Astagfirullah. Banyak banget, Mas. Ya, itu sangat banyak sekali. Dan lagi dia itu adalah sering sekali ya teman-teman, dia memang dipandangnya itu orang yang baik ya, orang yang rajin, orang yang soleh di lingkungannya. Karena apa? Karena dia itu suka menjadi relawan ya teman-teman, dalam lingkungannya dia atau desanya dia itu sebagai penarik jimpitan, penarik sodako ya teman-teman, terus penarik infak ya, setiap rumah ditarikin infak ya atau sodakohnya untuk keperluan, misal keperluan membangun masjid ataupun keperluan bencana alam ataupun untuk keperluan santunan yatim piatu, teman-teman ya. Tapi uangnya itu 90% dia makan sendiri. Astagfirullah. Dan 10% tuh itulah yang dikasihkan ke yang membutuhkan ya. Jadi susuknya dia itu, dia memasang susuk itu salah satunya ada di bibir, teman-teman. Itu untuk
biar apapun yang dia ucapkan itu pasti orang-orang itu mempercayainya, dan orang-orang itu akan simpati, lalu akan menuruti apa yang dia inginkan. Jika dia bilang ini ada pembangunan masjid di sebelah sana, mohon bantuannya, sedekah ya teman-teman, maka orang tersebut akan langsung memberikannya. Seperti itu. Astagfirullah. Dan dia sering sekali memakan uang milik anak yatim piatu, teman-teman. Astagfirullah. Nah, disitulah dia itu memakai peci, memakai sarung, memakai baju koko ya teman-teman, tapi hatinya itu tidak menggambarkan apa yang dia pakai. Alhamdulillah. Baik luarnya doang berarti ya, Mas? Iya, Astagfirullah. luarnya itu baik, rapih ya teman-teman, tapi dalam hatinya itu serakah. Astagfirullah. Dia suka berbohong juga, teman-teman. Dia berbohong. Sekarang apa yang kamu mau? Cabut tusuk yang ada dalam diri kamu. Tolong angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Penyesalan kamu memang sudah nggak ada artinya lagi. Tapi insya Allah, semua itu kehendak Allah, semua itu izin Allah. Saya akan mencoba mengeluarkan sosok yang ada dalam diri kamu. Ya, saya akan mencobanya. Saya akan mencoba dengan media sapu bambu kuning ini. Ini dapat menarik susuk dari dalam tubuh seseorang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah. Tadi Mas yang keluar. Itulah susuk dalam diri dia yang keluar. Semangat, Mas. Saya akan membersihkan dulu ya. Semua ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jika kamu dapat kembali ke dalam tanah ini, kembali ke pemakaman kamu, semua itu kehendak Allah. Hanya Allah yang menentukan. Saya akan mendoakan kamu. Semua susuk sudah berhasil saya lepaskan. Mungkin kalau terlihat di kamera teman-teman tadi ya, waktu saya pelepasan susuk itu ada apa namanya, mungkin sejenis seperti bayangan atau asap ya yang keluar dalam tubuh jenazah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Udah kemana mas? Dia masuk. Dia sudah kembali. Dia masuk dalam tanah, teman-teman. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia sudah kembali dalam tanah. Ini suatu pelajaran untuk kita semua, teman-teman. Apapun yang kita lakukan di dunia nyata, itu akan ada balasannya. Jika kita berbuat baik, balasannya pun akan baik. Jika kita berbuat buruk, balasannya pun akan jauh lebih buruk. Setelah kita menuju akhirat, seperti itu. Jadi pertimbangkan kembali, selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalani hidup di dunia ini. Ya, berdekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah bersekutu dengan jin ataupun iblis. Betul. Jangan pernah mempercayai dukun. Ya. Jangan sampai kalian memasang susuk ataupun apalah. Mungkin sapu bambu kuning ini akan saya tinggal di sini, teman-teman. Ya. Itu diambil orang di mana mas? Enggak bakal diambil orang kok. Ini sapu bambu kuning ini untuk media pembersihan makam ini. Nanti biar saya bilang ke pihak keluarga ini, jika ingin mendoakan di makamnya harus dibersihkan, disapu pakai sapu bambu kuning ini. Ya, seperti itu. Karena ini sapu bambu kuning ini adalah energinya sangat positif untuk pembersihan. Seperti itu. Jadi langkah baiknya jika kita ingin membersihkan sesuatu itu pakai sapu bambu kuning ini, maka akan jauh lebih baik. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Udah ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya pun akan di sini sejenak untuk pembacaan surat suci Al-Qur'an ya, untuk mendoakannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.